Pengalaman pertama kali ikut open trip ke Labuan Bajo. Kali ini aku akan cerita tentang trip sailing aku di Labuan Bajo selama 3 hari 2 malam. Kebayang gak sih gimana susah dan ribetnya selama di perjalanan seorang diri? Hahaha, jangan dibayangkan guys. Ternyata setelah dijalanin gak begitu susah kok. Jadi aku mulai startnya itu dari Kota Padang menuju Labuan Bajo. Sesampainya di Bajo aku langsung aja ke penginapan yang udah aku booking dari jauh-jauh hari. Di sini aku dapat penginapan dengan harga 200 saja per malam. Di sini itu penginapannya sangat dekat dengan pelabuhan, tempatnya meeting point. Baru di depan penginapan aja aku tuh udah disambut dengan view yang begitu cantik guys, sumpah. Nah berhubung besok paginya aku mau berangkat untuk sailing, jadi nggak terlalu banyak aku untuk ngerekam di penginapannya. Pas di jam 10 pagi Wita, aku langsung dijemput oleh driver dari agen open tripnya dari hotel menuju pelabuhan tempat meeting point. Untuk penjemputannya udah include dengan harga open trip yang aku bayar ya guys. Di sini aku dapat harga untuk sailing selama 3 hari 2 malam segini ya guys. Menurut aku sangat worth it sih. Dengan harga segitu kita bakal berlayar selama 3 hari 2 malam dengan view yang sangat cantik dan servis dari kru-kru kapalnya yang sangat luar biasa. Nah di sini dari tempat meeting point kita bakalan dijemput oleh kapal kecil menuju kapal besar untuk kita sailing selama 3 hari 2 malamnya ya guys. Sesampainya di kapal kita bakalan ada sedikit briefing dari guide dan kru-kru kapalnya. My name is Apri. I'm crew in this boat. Of the seas. So yeah, we have a new family. Dan setelah briefing aku langsung aja diantarin ke kamar dan beginilah bentukan kamar aku. Di sini karena aku perginya sendiri, aku milih dan ngambil kamarnya yang sharing bedroom. Untuk kapasitas kamar ini isinya hanya untuk 4 orang ya guys. Dan itu kita bakalan gabung sama pengunjung yang lainnya. Dan setelah aku beres-beres dan rapi-rapiin barang dan karena kapalnya udah mulai jalan juga, sekarang saatnya kita review dan cek kondisi kapal sekitarnya. Di sini untuk kapalnya ada 2 lantai dan di atasnya juga ada lantai untuk bisa kita nge-chills dan nyantai-nyantai. Gak kebayang sebelumnya aku bakalan bisa berlayar dengan kapal super mewah ini selama 3 hari 2 malam. Sebenarnya ini udah menjadi wishlist aku sekian lama dan baru kesampaian sekarang. Dan ini untuk kalian ketahui, perjalanan dari meeting point menuju destinasi pertama di hari pertama, pemandangan itu loh sumpah bagus banget guys. Jadi selama di perjalanan kita tuh dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang sangat bagus banget dan kapal-kapal yang berlayar juga banyak di sini. Dan setelah 1 jam perjalanan dari pelabuhan akhirnya kita nyampe juga di destinasi pertama yaitu Kalor Island. Dan di sini karena kapal besarnya nggak bisa menepi, maka dari itu kita bakalan dianterin lagi sama kapal kecilnya ya guys. Dan di pulau ini kita bakalan trekking selama 20 menit dan juga bisa berenang di sini ya guys. Airnya bener-bener sangat jernih. Di sini aku tidak berenang, aku hanya trekking untuk menaiki bukit saja. Saran dari pemandu atau guide-nya aku, untuk trekking ke sini lebih bagus katanya menggunakan sepatu ya guys. Karena pendakian selama 20 menit di Pulau Kalor ini lumayan ekstrim sih menurut aku. Jadi nggak ada salahnya juga untuk kita tetap safety. Setelah 20 menit aku trekking, akhirnya aku nyampe juga di puncak bukit Kalor, dimana itu melewati teriknya panas matahari dan terjalnya perbukit-bukitan ini. Akhirnya lelah aku dibayari oleh view-nya yang bener-bener cantik banget dengan lautnya yang super jernih dan perbukitannya yang sangat indah guys. Dan setelah 5 menit kami di atas mengabadiin momen seperti foto-foto, 30 menit kami habiskan waktu di Pulau Kalor. Akhirnya kami kembali ke kapal dan akan menuju ke destinasi selanjutnya. Kebayang gak sih gimana capeknya sih habis trekking? Sesampainya di kapal kami itu disambut oleh makanan yang sangat enak dan super mewah seperti ini. Gak tahu deh kapan lagi aku bakal bisa ngerasain dinner selama 3 hari 2 malam dengan view yang sebagus ini. Oh ya, untuk wisatawannya itu ada 9 orang termasuk aku. Dan itu wisatawan asing semua terkecuali aku. Setelah kami menikmati makan siang dan 1 jam perjalanan, akhirnya kami nyampe juga di destinasi kedua yaitu Menjerit Island. Ini itu tempat pertama untuk snorkeling selama trip. Ini tuh hanya pemanasan dan snorkeling biasa-biasa aja, melihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang ada di sini. Karena di hari kedua kita bakalan snorkeling lagi, dimana itu kita bakalan free diving bersama Manta yang sangat menguras tenaga untuk berenang dan melawan arus. Sesudah snorkeling di Menjerit, akhirnya kami melanjuti perjalanan ke destinasi ketiga yaitu Kalong Island. Di sini itu kita mempunyai waktu yang sangat panjang, bisa berenang dan juga main kano sambil menunggu kalong-kalongnya keluar. Di sini itu waktunya benar-benar nggak berasa dan aku sangat beruntung banget dapat cuaca yang sangat cerah. Dan di sini sunsetnya benar-benar sangat bagus banget guys. Karena mataharinya udah mulai terbenam dan kalong-kalongnya bakalan mau keluar, aku langsung aja naik ke kapal dan duduk di rooftop sambil melihat kalong yang berterbangan keluar dari sarangnya. Itu sumpah benar-benar banyak banget. Sampai-sampai leher aku tuh kepegelan karena ngeliat ke atas terus. Dan aku juga sempat untuk mencoba menghitung, tapi nggak bisa guys karena kebanyakan. Oh iya, karena video destinasi di hari pertama ini udah kepanjangan, maka dari itu kita bakalan lanjut di destinasi di hari keduanya ya. Untuk sailing di hari keduanya itu benar-benar tidak kalah menarik. Itu kita bakal menuju 5 destinasi sekaligus.